Anda kembali bersama kami di Mencari Pemimpin. Saudara, bocoran debat siapa diuntungkan? Kalau tadi di awal saya sempat mengajak Anda para netizen yang ada di rumah untuk ikut berpartisipasi bersama kami di Twitter kami @kompastv dengan hashtag Mencari Pemimpin. Saya akan tampilkan apa saja pertanyaan dari Anda para netizen. Ini dia, yang pertama. Dari Kuspinasti, KPU memberikan bocoran pertanyaan debat Capres-Cawapres 2019 kurang tepat karena dapat menurunkan kualitas dan orisinalitas debat antara pasangan calon itu sendiri. Kang Maman silakan jawab. Ya, pada intinya pasangan 01, Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin itu siap dengan pola debat apapun. Baik terbuka, tertutup. Tetapi yang pasti kesepakatanlah yang kami junjung. Kesepakatan antara pasangan 01 dan 2 begitu juga KPU. Karena kami tidak akan pernah melanggar kesepakatan. Yang kedua yang terpenting adalah ini bukan acara tebak-tebakan. Tetapi kita akan meminta bahwa sungguhnya bahan-bahan yang disebarkan atau diberikan kepada pasangan ini nanti akan dielaborasi. Tentu kita akan tahu bahwa senjata macam apapun ketika dia diberikan pada orang yang salah sasaran itu tidak akan menarik. Dan Jokowi orang yang terbaik yang bisa memakai senjata itu untuk kepentingan rakyat terutama di bidang hukum, penanganan terorisme dan juga penegakan HAM. Jokowi lahir tanpa beban sejarah, pelanggaran HAM tanpa korupsi dan Jokowi selalu melangkah ke depan. Visinya adalah Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan bergotong royong. Oke, next kita lihat. Dari Aji, debat atau tidak nggak begitu signifikan untuk suara karena lebih banyak yang melihat dari hasil kerja dan faktor-faktor ambisi baik dan buruk bukan dari debatnya. Mas Riza silakan tanya. Ya jadi begini ya, kan 01 selalu bilang kita sudah berprestasi. Sekalipun prestasinya orang tahu, angka-angkanya negatif. Kalau ingin melihat nih adik-adik mahasiswa, ya, seorang pemimpin itu pertama lihat bibit bobot bebet, lihat kecerdasannya, ya, lihat IQ dan sebagainya. Lihat prestasi akademiknya. Prabowo Sandi urusan sekolah ya nomor 1 terus. Ya kan? Urusan akademik nomor 1 terus. Baca bukunya tuh buku dalam negeri dan luar negeri di berbagai bahasa. Bukan baca komik. Ya mohon maaf, komik boleh dibaca ya, tapi jangan jadi andalan, rusak negara ini. Jadi kalau ingin cerdas pemimpin, dia harus luas wawasannya. Kalau ingin luas wawasannya harus banyak baca, begitu. Dengan banyak baca, dia mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi yang solutif. Bukan jargon-jargon kerja, bukan, tapi solusi yang bisa menyelesaikan berbagai masalah. Oke. Itulah pentingnya. Ya, ada debat, ada penyampaian visi dan misi, bukan misi-misi baca seperti orang SD, tapi dilihat bagaimana kemampuan mengelaborasi, menyampaikan ide gagasan besar untuk menyelesaikan masalah bangsa yang besar ini yang kompleks. Masyarakat lihat, wah ini baru pemimpin kita, Prabowo Sandi. Next, kita lihat. Muhammad Iqbal, kalau saya sih lebih baik bocoran soal jangan dikasih supaya kita bisa menilai siapa yang cerdas dan pintar menjelaskan itu yang terbaik menurut saya. Silakan Bang Plate. Jadi begini ya, saya setuju sekali ini. Abang setuju? Setuju, tapi kan kita harus ikut aturannya KPU ya, yang sudah disepakati bersama. Nah untuk itu ya, agar debatnya lebih dinamis, kami itu mengusulkan pasangan calon 01 mengusungkan agar ada interaksi antar pasangan calon. Sayangnya 02 nggak mau. 02 tolak itu. Ingin cukup sosialisasi saja. Oh nggak benar itu. Untung KPU menetapkan. Dan saya harap KPU dengar hari ini. Untuk tetap membuka peluang interaksi pasangan calon untuk menguji di antara mereka. Itu satu. Yang kedua yang dikatakan Mas Reza tadi. Kurang itu. Bukan saja IQ. IQ boleh tinggi, dibutuhkan juga emotional question. EQ-nya harus bagus. Termasuk spiritual. Ya. Dan yang ketiga harus ada ESQ, emotional spiritual question. Dia sehat nggak pikirannya? Dia baik nggak orangnya? Jadi bukan hanya itu. Nah, 3 hal itu Mas Reza, IQ, EQ, ESQ, kami meyakini Pak Jokowi Dodo Kiai Ma'ruf unggul jauh dari pasangan 02. Nanti setelah selesai saya akan kasih waktu kesempatan. Kita lihat dulu selanjutnya. Hashtag Mencari Pemimpin dari Firman Budiana P. Ya nggak seru dong, jadi nggak tahu mau dibawa kemana Indonesia 10 tahun yang akan datang dari ekonomi politik dan sebagainya. Harusnya jangan dikasih bocoran biar senatural mungkin jawabannya Bang Mardhani. Ya ini suara netizen satu sama bahwa
Kita ingin pemimpin yang natural, yang sebenarnya bukan pemimpin yang mengandalkan orang lain, yang bergantung kepada orang lain. Karena itu izin buat KPU, kita masih ada 4 debat yang ke depan, diharapkan dengarlah suara publik. Jangan terlalu sibuk mengakomodasi pasangan calon 1 atau pasangan calon 2. KPU, stakeholder utama itu publik. Jadi pikirkan apa yang diharapkan publik. Yang diharapkan publik, saya apresiasi Mbak Titi tadi. Nanti saya sedih kalau debat nanti garing. Tidak seperti yang sekarang. Kalau sekarang, Latte bilang apa saya bisa jawab gitu loh. Mas Kang Maman bilang Mas Rizal bisa jawab sehingga ada interaksi, ada kedalaman, ada fokus, ada sesuatu yang tidak jelas, yang normatif kita bisa dalami. Ini debat yang baik, yang mengandung unsur edukasi, yang ini akan membuat bangga bangsa kita. This is our president, this is our vice president. Bukan sebaliknya nanti garing. Gini. Duitnya banyak sekali untuk pilpres sekarang ini. Anggaran kami hampir 25 triliun. Nah, duit segede gitu itu biarkan publik mengetahui kalau perlu quote and unquote, saya agak kasar, kuliti, telanjangi, layak tidak sih? Karena itu harus ada pertanyaan lanjutan. Jangan sampai cuma normatif. Pesan dari netizen, jadikan ini debat substansial. Kami pasangan 01 sangat siap dan menunggu agar KPU melaksanakan apa yang diharapkan itu. Yang sebelah justru yang tolak. Yang diomongkan Pak Mardhani berbeda dengan yang diomongkan oleh tim yang ke KPU. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Gitu. Ini yang salah. Yang salah 01 selalu membalikan fakta, ya kan? Tadi kan saya bilang kalau orang itu cerdas, ya spiritualnya juga baik, ya kan? Bagaimana mungkin takut berdebat gitu loh. Siapa yang takut berdebat? Makanya tidak ada sebentar. Ngarang. Sebentar. Saya aneh. Selesaikan dulu. Bentar. Ya. Bagaimana mungkin ya kami dibilang takut berdebat, ya kan? Terus menolak debat. Kalau namanya orang pintar, kami tidak ngomong debat, Mas Budi. interaksi antar calon, bukan Tenang, debat, dulu. interaksi antar calon. Dengar, itu yang diminta. Kemudian ya, saya tadi kan belajar, saya selalu menyampaikan pada publik, pada teman-teman, kalau lihat pemimpin atau siapapun, lihat konstruksi orangnya, lihat karakternya, lihat latar belakangnya, lihat pendidikannya, bibit bobotnya. Mohon maaf Pak Sandi dan Prabowo sejak kecil itu biasa terbuka, biasa berdebat. Ya kan, biasa berinteraksi. Jadi ketika perlu ada visi misi siap, tapi bukan membacakan. Dia ingin menyampaikan gagasan ide yang besar dengan solusi-solusi. Jadi tidak ada masalah mau interaksi, mau debat, apapun kami siap. Baik. Oke, kalau saya setuju sebenarnya, setuju bahwa kita akan mengelaborasi kapasitas dan kualitas seorang pemimpin. Tapi sekali lagi bahwa kecerdasan itu tidak hanya diukur dengan pendidikan. Banyak sekali orang yang guru besar tapi korupsi. Tetapi dengan kesuksesan. Lihat keluarganya yang sukses. Lihat bagaimana karirnya yang sukses. Lihat bagaimana dia cara memimpin rakyat. Cara menghadapi rakyat. Bukan diberhentikan ya? Bukan diberhentikan. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, dua-duanya setuju sebetulnya. Nggak perlu ada bocoran soal. Tapi kenapa KPU seolah-olah harus mengakomodir suara-suara yang ada dalam rapat ketika bicara soal bocoran soal? Jangan dijawab, kita kembali usai jeda di Mencari Pemimpin.